Ayu. Waalaikumsalam, Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Amin, terima kasih, Bu Ria. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, jadi begini, ada yang ingin saya sampaikan. Jika Ibu berkenan dan memiliki Mm-mm. keluangan waktu, bersediakah Ibu untuk mendengarkan cerita saya Bu? Wah, boleh banget, Bu Ria. Yuk kita bicaranya di depan kolam ikan aja ya, biar santai. Mari, Bu. Mari Bu Yayu. Wah, saya jadi penasaran nih, apa nih kira-kira yang ingin Bu Ria sampaikan? Sepertinya Ibu bersemangat sekali untuk berbagi cerita kepada saya. Ya, betul sekali, Bu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu untuk mendengarkan cerita dari saya. Jadi begini, Bu, mengenai kurikulum Merdeka yang baru diberlakukan di kelas 6 mulai tahun ajaran ini. Kurikulum Merdeka merupakan suatu hal yang baru nih Bu buat saya. Saya baru mendapatkan pemahaman kurikulum Merdeka melalui diklat yang kemarin kita laksanakan selama 2 hari Bu. Ternyata waktu 2 hari itu dirasa kurang ya Bu untuk benar-benar memahami apa itu kurikulum Merdeka. Sepertinya saya masih butuh banyak belajar agar lebih memahami lagi kurikulum Merdeka agar dapat saya implementasikan di kelas saya. Luar biasa sekali, Bu Ria. Saya sangat senang guru yang selalu haus akan ilmu dan mau belajar terus. Betul, waktu 2 hari itu memang dirasa kurang untuk mengupas tuntas mengenai kurikulum Merdeka itu sendiri ya, Bu ya. Jadi, apa nih yang ingin Bu Ria eksplor lebih dalam lagi terkait kurikulum Merdeka, Bu? Ya Bu, jadi begini. Saya ingin lebih memahami lagi bagaimana cara membuat modul ajar yang tepat. Apakah ada aturan baku mengenai penyusunan modul ajar? Lalu bagaimana menyusun LKPD yang sesuai? Serta bagaimana teknik penilaian yang dilakukan. Selain itu, apa saja sih Bu administrasi yang perlu saya siapkan dalam kurikulum Merdeka ini? Sebelumnya, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu nih Bu, apa saja yang Bu Ria sudah pahami tentang kurikulum Merdeka? Baik Bu, berdasarkan ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya ketika saya melaksanakan diklat kurikulum Merdeka, saya memahami bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui proses pembelajaran yang bermakna di kelas. Proses pembelajaran itu dapat kita tuangkan melalui modul ajar yang telah kita susun sebelumnya, serta tidak lupa penilaian yang dilakukan melalui tahapan proses, bukan hanya di akhir pembelajaran. Dalam struktur kurikulum Merdeka itu sendiri, pengembangan profil pelajar Pancasila menjadi satu dari 3 komponen utama. Ketiganya itu adalah kegiatan intrakurikuler mengenai aktivitas belajar di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ria. Kurang lebihnya Ibu Ria sudah memahami ya gambaran kurikulum Merdeka itu seperti apa. Selama ini apa yang sudah Bu Ria lakukan agar lebih memahami bagaimana penerapan kurikulum Merdeka beserta administrasi yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka tersebut?
Jadi selama ini yang sudah saya lakukan adalah saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menggali lebih dalam lagi tentang kurikulum Merdeka. Saya juga banyak melihat dari berbagai referensi terkait kurikulum Merdeka, serta saya banyak bertanya kepada rekan sejawat yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sebelumnya, Bu. Wah, luar biasa ya usaha yang sudah Bu Ria lakukan agar lebih memahami kurikulum Merdeka itu sendiri. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan, Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya begini Bu, terkait guru yang sudah mengimplementasikan penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Saya melihat salah satu guru ini sudah menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka. Saya juga melihat guru Mm-mm. tersebut sudah mulai menguasai untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut dengan berbagai strategi serta metode pembelajaran yang ia terapkan. Baik. Lalu bagaimana Bu Ria? Iya Bu, sayangnya ketika kami ingin mengetahui lebih lanjut, guru tersebut kurang terbuka dan belum mau berbagi kepada kita. Upaya apa nih yang sudah Ibu lakukan agar guru tersebut mau berbagi pemahaman terkait kurikulum Merdeka yang sudah guru tersebut pahami, Bu? Jadi begini Bu, waktu itu saya tidak sengaja melihat di depan Mm-mm. kelas guru tersebut sedang melakukan proses pembelajaran. Mm-mm. Saya sangat merasa senang karena saya melihat dalam proses pembelajaran tersebut Mm-mm. seluruh siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Mm-mm. Lalu ketika jam istirahat, saya mendatangi guru tersebut. Mm-mm. Saya memberikan apresiasi dan pujian terhadap pembelajaran yang sudah guru tersebut lakukan di kelas. Mm-mm. Dan saya meminta guru tersebut untuk menceritakan strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang sudah ia lakukan. Hmm, lalu apa tanggapan guru tersebut, Bu? Guru tersebut hanya tersenyum simpul, tapi tidak menjelaskan terkait pembelajaran yang sudah ia terapkan, Bu. Adakah usaha lain yang sudah Ibu Ria lakukan? Jadi pernah juga nih Bu, saya dan teman-teman lain juga melihat guru tersebut sudah melengkapi terkait administrasi yang dipersiapkan dalam kurikulum Merdeka. Lalu saya bersama teman-teman mendekati guru tersebut dan meminta guru tersebut untuk berbagi mengenai administrasi apa saja yang perlu dipersiapkan. Tapi lagi-lagi guru tersebut hanya tersenyum simpul saja, Bu. Eh, Kira-kira langkah apa yang bisa Ibu Ria lakukan selanjutnya nih? Saya berencana akan melakukan pendekatan personal, Bu. Mungkin saja guru tersebut belum mau terbuka karena mungkin dia sedang mengalami permasalahan yang kita tidak tahu sebelumnya. Saya berusaha memahami guru tersebut hingga guru tersebut akhirnya bisa merasakan kenyamanan untuk berbagi terkait pemahaman yang sudah ia miliki. Wah, bagus sekali, Bu. Ada lagi kah yang bisa Bu Ria lakukan? Ya Bu, saya memiliki ide nih. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi, melakukan pengimbasan dan berbagi praktik baik yang mereka miliki kepada rekan-rekan lain di sekolah kita, Bu. Kita Mm-mm. mungkin bisa membentuk komunitas belajar, Bu, agar semua guru dapat berbagi praktik baik kepada rekan sejawat lainnya. Mm-mm. Dengan adanya komunitas belajar ini, kita seluruh warga sekolah dapat bergerak bersama sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah kita tetapkan. Wah, menarik sekali ide-ide Bu Ria yang telah dikemukakan. Jadi, setelah diskusi kita hari ini, apa yang ingin Ibu lakukan?
Tentu saja yang pertama adalah saya minta dukungan Ibu selaku kepala sekolah untuk membentuk komunitas belajar di sekolah kita, Bu, sehingga kita dapat mengagendakan berbagai praktik baik melalui komunitas belajar tersebut. Saya juga akan melakukan pendekatan personal nih Bu kepada guru yang sudah memahami tentang penerapan kurikulum Merdeka agar ia bisa menjadi narasumber bagi komunitas belajar kita di sekolah. Tidak lupa, kita selalu memotivasi guru lain untuk terus belajar dan berbagi ilmu mengenai apa yang sudah ia dapatkan kepada rekan-rekan lainnya di sekolah kita, Bu. Bagus. Kira-kira mulai kapan nih Ibu Ria bisa melaksanakan rangkaian rencana yang telah Ibu susun? Insya Allah besok akan mulai saya lakukan, Bu, agar proses pengimbasan dan komunitas belajar kita dapat berjalan, Bu. Luar biasa, semangat Bu Ria. Jadi apa saja nih yang sudah Ibu dapat mulai dari diskusi kita hari ini? Wah, alhamdulillah saya banyak dapat ide-ide baru ya, Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, melalui diskusi ini saya menemukan solusi dan ide serta saya lebih bersemangat lagi nih Bu untuk banyak belajar mengenai kurikulum Merdeka. Wah, keren sekali Bu Ria yang sudah semangat untuk terus belajar. Jangan sungkan ya Bu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan support dari saya. Baik, terima kasih Bu untuk support yang telah Ibu berikan. Sama-sama Bu Ria. Saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama.